Bapak Ibu yang terhormat, menurut saya tidak diperlukan tes kompetensi kemahiran lagi. Sebaiknya yang diperlukan itu adalah pemenuhan persyaratan mengenai syarat administrasi pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan Pancasila saja, Bu, demi idealisme dan loyalitas kepada negara. Saat ini terdapat permasalahan nyata dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai GTK honorer. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang mendesak selama ini terjadi di berbagai daerah dipenuhi dengan merekrut GTK honorer. Hal ini menyebabkan jumlah guru honorer menjadi cukup banyak, baik yang direkrut oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, bahkan juga direkrut oleh sekolah itu sendiri. Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia belum memiliki peta kebutuhan dan sebaran guru, terutama guru PNS, yang berdasarkan kebutuhan per provinsi, per kabupaten kota, per jenis pendidikan, per jenjang pendidikan, per jalur pendidikan, dan per mata pelajaran. Kebutuhan guru baru ini juga terjadi karena prediksi adanya guru PNS yang memasuki masa pensiun. Upaya untuk memperbaiki pendidikan, khususnya mengenai GTK honorer, masih juga terus terkendala dengan persoalan-persoalan klasik, seperti adanya tumpang tindih peraturan tata kelola pendidikan pusat dan daerah, pengelolaan anggaran pendidikan, serta pendidikan yang belum ramah untuk penyandang disabilitas. Berdasarkan deskripsi di atas, Komisi 10 memandang perlu untuk melakukan pengawasan berdasarkan amanat undang-undang dengan membentuk panitia kerja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN untuk memastikan tersedianya guru dan tenaga kependidikan yang merata, memastikan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki standar nasional pendidikan di dalam pembangunan pendidikan nasional, dan guru serta tenaga kependidikan yang sejahtera. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN hari ini ingin mendapatkan pandangan dan masukan sebagai berikut. Yang pertama adalah kepada para pakar hukum tata negara, bagaimana posisi strategis pendidikan dalam tata perundangan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang kedua, apakah ada peraturan perundangan yang mengatur khusus implementasi dari pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 1, 2, dan 4 yang dikaitkan dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, bagaimana analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang keempat, bagaimanakah analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar kebijakan dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Kepada para pakar pemerintahan, kami mohonkan beberapa pendapat mengenai bagaimana peran GTK honorer dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian bagaimana sistem penganggaran yang ideal untuk tenaga P3K dari pusat, pemerintah, dan daerah. Yang ketiga, apakah pemerintah dianggap sudah cukup untuk melakukan upaya dalam memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kepada para pakar administrasi negara, kami ingin mendapatkan beberapa pendapat mengenai yang pertama, skema pengangkatan yang sudah diputuskan pada tahun 2018 sampai saat ini belum menunjukkan proses penyelesaian yang tepat. Bagaimana pendapat pakar mengenai hal ini? Yang kedua, analisis kebijakan pemerintah yang pernah ada mengenai pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu dan dampak dihapusnya formasi CPNS untuk guru pada tahun 2021. Yang ketiga, apakah diperlukan tes kompetensi sumber daya manusia GTK honorer untuk menjadi persyaratan pengangkatan menjadi ASN? Yang keempat, bagaimanakah proses penyelesaian yang ideal untuk P3K dari tinjauan administrasi negara terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengingat P3K menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, itulah pokok-pokok pembahasan agenda RDPU hari ini. Selanjutnya untuk efektivitas waktu, kami persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RDPU pada siang hari ini. Kami persilahkan untuk penyampaian paparan dan penjelasannya. Kita mulai dari Profesor Dr. Ana Erliana, SHMH.
Dipersilahkan, Prof. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang dan para anggota Dewan yang saya muliakan. Lanjut saja. Ya, jadi mereka itu semangat kerjanya tinggi sekali dan pekerjaannya lebih berat daripada yang guru PNS pada prakteknya. Ya, ini kalau saya merefer ke belakang, waktu saya mahasiswa juga saya beberapa kali KKN ke daerah, nggak usah sampai ke Papua, kita pikir di Jawa Barat saja masih banyak nasib-nasib guru yang sangat amat perlu kita perhatikan. Jadi ada satu sekolah yang hanya ada kepala sekolah merangkap guru 6 sekolah dengan status yang tidak jelas kepegawaian dia sendiri. Jadi kontribusi mereka tidak perlu kita ragukan lagi, ya. Oleh sebab itu ke depan mereka harus kita pikirkan dengan sangat keras dalam pemikiran kita bagaimana memajukan dan memfasilitasi mereka juga membangun kompetensinya. Lanjut. Ini ditopang dengan peraturan Menteri Pendidikan ini, ya, nomor 1 2018, ya, tentang teknis bantuan yang dana BOS itu ternyata kecil sekali untuk diberikan kepada guru-guru honor. Dulu saya agak terkejut mendengar guru Honda. Saya pikir guru-guru yang punya Honda, minimal motor bebek merek Honda gitu. Ternyata itu singkatan dari honor daerah. Itu mengusik rasa keadilan sekali. Ya, jadi, tapi apa yang mau kita indikan, kenapa? Dana pendidikan 20% juga ternyata bukan numpuk di Kementerian Pendidikan saja. Itu kadang-kadang masyarakat juga keliru, karena judulnya pendidikan, seolah itu semua di kependidikan. Karena itu juga meliputi pendidikan kedinasan. Ya. Jadi yang kita bilang betul-betul guru, ya, termasuk guru honorer ini, kadang terabaikan kesejahteraannya. Nah, next slide. Di sini ada berbagai peraturan, misalnya Undang-Undang 14 2005, ya. Relatif untuk dosen sudah nyaman lah, ya. Saya melihat banyak teman-teman kolega saya yang dulu tidak bisa ke gym yang banyak artis-artisnya. Sekarang mereka bisa pergi ke sana. Ya. Itu salah satu indikasi bahwa untuk dosen sudah oke. Tapi untuk guru nyatanya belum. Terutama kesejahteraan guru honorer. Karena kalau kita lihat ada berita mereka ada juga yang dibayar 50.000 bahkan tidak mencapai 1 juta, paling tinggi. Lalu di Undang-Undang Gurdos itu ada sertifikasi profesi guru, tapi itu tidak menyentuh mereka karena statusnya yang honorer, tidak sampai menyentuh mereka. Kemudian terbit lagi peraturan pemerintah nomor 48 2005 ya, dan Yungto peraturan pemerintah nomor 56 2012 tentang pengangkatan guru honorer. Tapi ini sudah dihentikan. Next slide. Untungnya ada pemerintah daerah itu diberikan kewenangan melalui Undang-Undang 32 tentang pemerintahan daerah. Ya. Nah, puncak dari kebijakan tidak merekrut guru honorer via CPNS ini terjadi pada tahun ini. Ya. Formasi guru CPNS tidak disetujui. Ya. Artinya rekrutmen itu bukan kewenangan tunggal dari suatu kementerian, tapi harus bekerja sama dengan Kemenpar RB dan juga Kementerian Keuangan. Ya. Jadi bukan kewenangan Kemdikbud semata-mata. Ya. Tapi walaupun ada cerca harapan, maka tahun ini mereka tidak ada, bisa dilanjutkan tahun depan. Ya. Kalau kita melihat Undang-Undang 5 2014, ya, itu dibutuhkan 1 juta guru ASN untuk menutupi kekurangan guru di sekolah negeri. Ya. Ini dari berbagai ragam tingkatan tentunya. Next slide. Kita lihat jumlah guru di sekolah dibutuhkan sekitar 2 jutaan, dan ini sudah terisi dari berbagai variabel. Ya. Yang PNS 1 jutaan, yang honorer 700-an, CPNS 2019 itu, dan P3K sekitar 84.000. Jadi jumlahnya masih kecil sekali. Ya. Nah, sekalipun jumlah yang honorer itu diangkat semuanya, toh tetap saja kekurangan guru. Ya. Lalu juga ada keluhan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu PNS-nya paling banyak, ASN-nya paling banyak. Saya acap melihat bahwa seorang Dirjen Kemendikbud juga tidak selalu naik pesawat kelas bisnis. Ya. Itu salah satu indikasi bahwa memang anggaran mereka terbatas. Ya. Nah, lalu dari 437.000 atau sekitar 59% guru honor di sekolah negeri telah berusia di atas 35 tahun. Next slide. Kemudian kita lihat bahwa rekrutmen guru P3K sebagai kebijakan keberpihakan terhadap guru honorer di sekolah negeri. Ya. Tapi keberpihakan yang seperti apa?
tadi bahwa undang-undang guru dan dosen belum menyentuh mereka walaupun ada sertifikasi. Komponen kebijakan keberpihakan tersebut diatur pada Undang-Undang 5 2014 yang meliputi berbagai hal seperti penilaian kinerja, sistem penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan. Jadi status mereka juga dulu dinaikkan, baru mereka memperoleh kenikmatan-kenikmatan ini. Sepanjang mereka masih honorer, tidak akan tersentuh perbaikan-perbaikan oleh berbagai peraturan. Bagi para guru honorer yang harus menjadi guru PPK pada tahun ini, yang memiliki usia di bawah juga 35 tahun, tetap dapat melamar formasi CPNS. Nah, ini yang perlu juga anggota dewan yang terhormat memikirkan bahwa mungkin perlu terobosan bahwa untuk guru jangan 35 lah. Boleh nggak kita rubah 40 tahun? Ada Pak Dr. Dian. Ya, terima kasih. Ya. Berarti Pak Ibu Ketua. Ya. Ya, siap Bu Ketua. Ya, silakan. Silakan monggo Dr. Dian menyampaikan paparannya. Terima kasih Bu Ketua yang terhormat dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua karena akan menguji S3 USU jam 10.30 dari hari ini juga. Jadi saya menyampaikan paparan, izin menyampaikan ini ya Bu Ketua, menyampaikan PowerPoint. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Ketua. Jadi secara hukum administrasi negara sebenarnya sedikit sama dengan yang disampaikan tadi Prof. Ana, Ibu Ketua, dan Bapak anggota Dewan terhormat. Apa yang perlu dilakukan menurut saya? Pertama, harus dipetakan dulu. Tadi Ibu Ketua juga sudah menyampaikan bahwa ternyata Kemendikbud juga tidak punya peta dasar untuk memetakan semua pegawai ini yang honorer ini, sehingga perlu dilakukan pemetaan honorer se-Indonesia dan melibatkan, nah kementeriannya itu Bu Ketua dan Bapak Ibu tidak hanya 1-2 tapi melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Negara dan Informasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Setelah dipetakan, diperoleh data akurat. Nah, disinilah kita secara rasional, pemerintah akan mengetahui bagaimana konsep kebijakan yang diambil. Apakah semua menjadi PNS, atau sebagian PNS, atau sebagian PPPK, atau semuanya PPPK. Nah, ini kan dapat tergambarkan dalam data akurat pemetaan tersebut. Nah, dari sini kita dapat melihat gambaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mengatur jumlah, syarat, prioritas, mekanisme pengangkatan, dan jangka waktu. Seperti tadi Bu Ketua Prof. Ana sudah menyampaikan usianya. Kalau mengacu pada PP pengangkatan guru honorer waktu tahun 2008, di situ 45 dapat diangkat. Kalau saya sih untuk usia Bu Ketua dan Bapak sekalian tidak boleh dibatasi sepanjang yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun. Karena bagaimanapun dia sudah mengabdi begitu banyak. Begitu lama. Yang ketiga, setelah proses pemberlakuan PP, seluruh sekolah dilarang menerima dan mengangkat guru tanpa pendidikan dan status honorer lagi. Jadi masa transisi itu tidak boleh sama sekali dan dilarang. Keempat, BPKP nanti mengassessment pengangkatan itu, data-data itu supaya tidak penyelundupan dan pemalsuan data guru, sehingga jangan sampai ada titipan-titipan begitu Bu Ketua dan Bapak Ibu, sehingga betul-betul di assessment banget gitu kebijakan ini. Dan kelima, pengangkatan dan pengambilan sumpah seluruh GTK honorer sebagai PPPK dilakukan serentak langsung kalau perlu dilakukan oleh Presiden Bu Ketua untuk menunjukkan kesulitan pemerintah menyelesaikan persoalan GTK honorer ini. Jadi menurut saya usulan tahapan ini perlu komprehensif dan tentu melibatkan semua jajaran kementerian. Jadi menurut saya tidak hanya 1-2 instansi Bu Ketua dan Bapak Ibu yang terhormat, tapi seluruhnya karena ini menyangkut persoalan kebijakan khusus yang sangat luar biasa. Mengenai analisis dampak pemerintah yang pernah ada menimpa GT tahun 2021, Bu Ketua, kebijakan selama ini belum makro strategis seperti tadi, lebih ke mikro teknis, menyelesaikan parsial, sehingga sepertinya regulasi tambahan, regulasi antar instansi perlu dilakukan masif dan seperti tadi. Jadi 7 instansi itu kemudian nanti menyusun, karena persoalan anggaran ada di Kementerian Keuangan, regulasinya tidak bisa berubah, dan itu hanya dapat dilakukan dengan kebijakan menterinya. Kedua, kalau persoalan mengenai formasi tentu Menpan punya standar tersendiri. Nah itu kan
perlu dobrakan, dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh pejabat eselon, tapi harus oleh menterinya langsung dan semuanya ya. Demikian juga penyelesaian data-data harus BPKP langsung, karena kan BPKP punya perwakilan di semua provinsi, Bu Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat, sehingga didaya gunakan. Dimungkinkankah BPKP melakukan kegiatan ini, Bu Ketua? Itu diperbolehkan berdasarkan PP 60 tahun 2008 atas perintah Presiden. Jadi ada diatur di situ, BPKP melakukan tugas tambahan berdasarkan perintah Presiden. Kedua, makro strategis adalah menyusun dokumen perencanaan dan pemetaan guru dan tenaga pendidikan Indonesia. Dengan hasil pemetaan dapat tergambarkan, kebijakan ini akhirnya menggunakan formasi PNS atau PPK atau dua-duanya gabung. Ketiga, dihapuskannya formasi CPNS 2000 tentu harus diantisipasi, Bu, dengan melakukan kebijakan khusus bagi GTK honorer. Pemerintah dapat melakukan formasi khusus. Jadi, formasi ini disediakan, formasi khusus ini tidak menghabiskan formasi yang standar rutin dilakukan pemerintah, tetapi merupakan formasi khusus. Jadi, ini dapat dilakukan, Bu, apabila ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Jadi, Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat dapat meminta kepada pemerintah bahwa khusus untuk GTK honorer semuanya menggunakan formasi khusus dan tidak formasi yang sudah ada oleh pemerintah. Nah, analisis peraturan perundangan yang menjadi dasar kerja anggaran GTK honorer juga, Bu, ini harus menjadi persiapan kalau misalnya nanti semuanya menjadi PPPK, maka peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara perlu diberikan kewenangan kepada mereka semua untuk mengelola keuangan negara. Karena kalau tidak, mereka tidak bisa akan menjadi pejabat struktural. Jadi kepada mereka sebaiknya juga Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat segera diberikan kewenangan dan diberikan perlakuan khusus yang dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, sehingga peraturan perundang-undangan di bidang anggaran juga dapat disesuaikan. Kedua, juga kepada mereka diberikan alokasi anggaran yang lebih besar, khususnya kepada PPPK dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Nah, diperlukan tes kompetensi atau tidak, Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat, menurut saya tidak diperlukan tes kompetensi kemahiran lagi. Sebaiknya yang diperlukan itu adalah pemenuhan persyaratan mengenai syarat administrasi pendidikan, kesehatan, dan pengetahuan Pancasila saja, Bu, demi idealisme dan loyalitas kepada negara. Jadi kompetensi kemahiran mereka sudah berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat. Kasihan kalau kemudian diminta tes kompetensi. Justru kepada mereka itu diberikan pengetahuan, keterampilan untuk dididik, meningkatkan kompetensi. Jadi jangan lagi kemudian diberikan kompetensi kecuali dia orang lain yang baru kemarin sore gitu, Bapak Ibu baru mengajar gitu kan. Dia berpuluh-puluh tahun gitu loh. Kemudian diberi kompetensi gimana gitu kan negara menilainya. Nah, kalau saya justru yang penting adalah mereka memenuhi syarat administrasi pendidikan S1, S2 atau S3 misalnya gitu, Bapak Ibu dan Terhormat. Kesehatannya tidak baik, dan pengetahuan Pancasila, loyalitasnya kepada negara sangat tinggi. Nah, itulah yang kemudian harus diberikan tes. Yang lainnya menurut saya justru diberikan peningkatan kursus dan pendidikan sehingga kompetensi dia akan semakin meningkat. Kemudian itu tadi alasannya karena mereka sudah berpuluh tahun sehingga dites kembali pengetahuan Pancasilanya, loyalitas kepada negara, kesehatan, dan administrasi pendidikan. Nah, proses yang ideal Bapak Ibu yang terhormat ke depan menurut saya wewenang ini sebaiknya Bu Ketua dan Bapak Ibu yang terhormat diserahkan seluruhnya kepada pemerintah saja. Karena kalau diserahkan ke masing-masing daerah menurut saya akan terjadi perbedaan perlakuan dan persoalan yang berbeda-beda.